Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 25C. Aji yang mengintai tak jauh dari situ melihat seorang gadis bule duduk di dalam kereta, kedua tangannya terbelenggu, juga mulutnya tertutup kain yang diikatkan di kepalanya, rambutnya awut-awutan dan matanya yang bundar lebar itu terbelalak ketakutan. Pakaiannya kusut dan rambutnya yang panjang terurai. Rambut itu berwarna keemasan dan kulitnya putih kemerahan, halus mulus. Wajah yang cantik itu masih muda, paling banyak 17 tahun usianya. Sikun memandang dan pandang matanya berhenti agak lama pada belahan dada membusung dari balik gaun yang agak kusut tertarik ke bawah itu, lalu pandang mata itu seolah menggerayangi seluruh tubuh gadis Belanda itu dari kepala sampai kakinya yang bersepatu but. Melihat betapa Sikun melahap lekuk lengkung tubuh yang menggairahkan itu, Kosim mendekat dan terkekeh. Hehehe, Bang Sikun, bahenol sekali noni ini, ya? Apa salahnya kalau kita bersenang-senang sejenak dengannya? Di sini sepi, tidak akan ada orang lain melihatnya dan ia masih dapat kita hadapkan nanti kepada Bang Samiun dalam keadaan utuh. Sikun menelan ludah, kumisnya bergerak-gerak. Tetapi, katanya ragu. Tetapi apalagi, Bang Sikun? Hayolah, engkau kebagian lebih dulu, baru nanti aku. Desak si gendut Kosim. Tapi, engkau jaga baik-baik agar jangan sampai ada orang melihatnya, ya? Sikun agaknya tak dapat menahan gairah nafsunya. Hayo turun kau. Dia menjulurkan tangannya, menangkap tangan yang terikat itu dan menarik wanita kulit putih itu keluar dari kereta. Gadis remaja itu terpaksa terseret keluar dan hampir jatuh ketika ia turun dari kereta. Sikun merenggut lepas sapu tangan yang menutupi mukanya. Jangan ganggu aku. Gadis Belanda itu meratap dan Aji merasa heran karena gadis itu dapat berbahasa daerah dengan jelas dan baik. Jangan banyak bicara kalau engkau tidak ingin aku menggunakan kekerasan, kata Sikun dan sekali dorong, gadis Belanda itu terjengkang dan jatuh telentang ke atas rumput. Akan tetapi ia cepat bangkit duduk dengan sukar karena kedua tangannya masih terbelenggu. Dengar, Kisanak. Biarpun aku putri Kapten De Vos, akan tetapi aku selalu menentang sikap ayahku. Aku tidak setuju dengan politik Kompeni Belanda. Aku membela bangsa ibuku. Aku bukan musuh kalian. Hahaha, Abang Sikun, siapa dapat percaya omongan gadis bule itu? Hayo cepat lakukan dan jangan dengarkan ocehannya, kata si gendut Kosim. Sikun menghampiri gadis itu yang menjadi semakin ketakutan. Jangan. Demi Tuhan, jangan. Ia mengeluh dan air matanya mulai mengalir di sepanjang kedua pipinya yang menjadi pucat. Akan tetapi Sikun menyeringai. Dia seperti sudah kemasukan iblis sehingga makin ketakutan gadis calon korbannya itu, semakin senang dan bangga rasa hatinya. Perlahan-lahan dia menghampiri dan hendak merenggut pakaian gadis itu. Pada saat itu, Aji tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia melompat keluar dan membentak. Kisanak, apa yang kau lakukan ini adalah perbuatan yang amat keji dan jahat. Si gendut Kosim yang bertugas jaga menjadi marah melihat ada orang mengganggu kesenangan mereka. Bang Sikun, lanjutkan bersenang-senang, biar aku yang membunuh orang jahil ini, katanya sambil mencabut sebatang parang dari pinggangannya dan tanpa banyak cakap dia sudah melompat dan menerjang ke arah Aji, membacokkan parangnya dengan keyakinan bahwa sekali serangan dia akan dapat merobohkan pemuda yang menjadi penghalang itu. Wood. Sing. Des. Bukan tubuh Aji yang terluka sambaran parang, melainkan tubuh Kosim yang terpelanting jatuh. Parangnya terlempar jauh dan si gendut itu tidak dapat segera bangkit karena merasa pinggulnya nyeri bukan main dan dadanya sesak. Melihat ini, Sikun yang tadinya hendak merenggut lepas pakaian gadis Belanda itu, menjadi terkejut dan marah. Dia segera memutar tubuhnya dan melompat ke depan, menghadapi Aji dengan mata melotot. Keparat! Siapa engkau berani mengganggu kami orang-orang Mataram? Bentaknya,
menggunakan nama Mataram untuk menggertak. Kami adalah pejuang-pejuang Mataram, tahukah engkau? Aji tersenyum. Pejuang-pejuang Mataram tidak akan sudi melakukan perbuatan seperti yang hendak kau lakukan itu. Tiba-tiba gadis Belanda yang kedua tangannya masih terikat itu dan yang sejak tadi mendengarkan sambil duduk bersimpuh di atas rumput berkata. Tepat sekali apa yang kau katakan itu, sobat. Ibuku juga selalu bilang bahwa pejuang Mataram adalah ksatria yang gagah perkasa dan berbudi luhur. Sikun marah sekali dan bertolak pinggang sambil memandang kepada Aji. Manusia lancang. Apakah engkau hendak membela seorang gadis Belanda, musuh besar bangsa kita? Kalau engkau tidak memusuhinya, bahkan hendak membelanya, maka itu hanya berarti bahwa engkau adalah seorang antek Belanda. Manusia yang sudah buta oleh nafsu. Musuh kita memang Kompeni Belanda yang hendak mencengkeram tanah air kita, dan dalam perang kita harus membunuh setiap orang serdadu Belanda. Akan tetapi semua itu kita lakukan demi mempertahankan tanah air dan membela bangsa. Kalau engkau diperintah atasanmu untuk menculik putri perwira Belanda demi kepentingan perjuangan Mataram melawan Belanda, hal itu masih dapat dimengerti dan diterima. Akan tetapi engkau menodai tugasmu sebagai pejuang dengan perbuatan hina. Engkau hendak memperkosa gadis ini dan itu sama sekali bukan tugas seorang pejuang, melainkan perbuatan seorang manusia jahat yang kemasukan iblis. Engkau bahkan mencemarkan kesucian perjuangan membela negara dan bangsa. Jahanam keparat. Siapakah engkau yang berani lancang menghina kami para pejuang Mataram yang gagah? Bentak Sikun yang kehabisan akal karena ucapan Aji itu tidak dapat dibantahnya sehingga membuat dia merasa malu dan marah. Dengan tenang Aji mengeluarkan keris pusaka naga welang dari balik bajunya. Lihatlah ini. Kalau engkau tidak mengenal ini, berarti bahwa engkau seorang telik sandi Mataram yang palsu. Kata Aji sambil menghunus keris dan mengangkatnya ke atas. Melihat keris pusaka itu, sepasang mata Sikun terbelalak dan mukanya berubah pucat. Keris pusaka naga welang. Andika Ut. Utusan. Kanjeng Gusti Sultan Agung. Sikun tergagap dan sikapnya berubah sama sekali. Juga Kosim yang tadi tertendang roboh sudah merangkak bangun dan berdiri di samping Sikun sambil membungkuk-bungkuk ketakutan. Ampunkan kami, Raden. Kata mereka hampir berbareng. Dalam tugas, aku disebut alap-alap Laut Kidul, kalian tidak perlu menyebutku Raden. Sekarang, ingat baik-baik. Para pejuang Kaula Mataram yang melakukan perjuangan membela nusa bangsa menghadapi Kompeni yang angkara murka, adalah ksatria utama. Perjuangan membela nusa bangsa adalah tugas yang suci dan sekali-kali jangan dicemarkan oleh perbuatan jahat yang mementingkan diri sendiri dan diperhamba oleh nafsu. Mengganggu wanita dari kalangan dan bangsa apapun juga merupakan perbuatan biadab yang pantang dilakukan para ksatria juga bertindak kejam dan rampok hak milik orang lain. Kalau pantangan ini dilanggar, maka perjuangan takkan diridhoi dan diberkahi Gusti Allah dan dapat menjadi gagal. Gusti Sultan Agung sendiri pasti tidak suka melihat perbuatan jahat seperti itu dan kalau perbuatan kalian ini diketahui, kalian pasti akan dihukum berat. Ampunkan kami. Sudah, pergilah dan laporkan kepada atasanmu bahwa aku tidak setuju dengan tindakannya menculik wanita. Hal ini hanya akan membuat Kompeni menjadi marah dan mereka akan lebih siap siaga sehingga akibatnya malah merugikan kita sendiri. Baik, kami menaati perintah. Akan tetapi nona ini. Akan kuantarkan ia kembali ke rumahnya. Kata Aji. Dua orang itu saling pandang dengan bingung, akan tetapi mereka tidak berani membantah. Aji merasa bahwa kalau dia dan gadis Belanda itu naik kereta, pasti akan menarik perhatian para petugas Kompeni, maka dia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kepada dua orang itu dia berkata, kalian boleh membawa kereta dan kudanya, serahkan kepada atasan kalian agar dapat dimanfaatkan. Dua orang itu tampak kegirangan sekali. Mereka membungkuk-bungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Akan tetapi sebelum mereka menghampiri kereta, Aji berkata kepada mereka dengan suara membentak. Lihat ini.
Dua orang itu terkejut dan menoleh, memandang kepada Aji yang menghampiri sebatang pohon cemara yang besarnya sama dengan pinggang orang dewasa. Dia mengayun tangan kanannya ke arah batang pohon itu. Wutut! Trak! Pohon cemara itu tumbang dengan suara gaduh. Nah, kalau kelak aku mendengar kalian masih suka mengganggu wanita dan memperkosa, kaki kalian akan kupatahkan seperti batang pohon ini. Dua orang itu terbelalak dan wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil. Kami tidak berani. Tidak berani. Kata mereka tanpa berani melangkahkan kaki mereka. Nah, pergilah. Bentak Aji. Barulah mereka berani naik ke kereta kemudian membalapkan kereta meninggalkan tempat itu. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 25D. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Aji mendengar suara orang bergerak di sebelah kirinya. Dia melihat gadis Belanda itu mencoba untuk bangkit berdiri, akan tetapi karena kedua tangannya ditelikung ke belakang tubuhnya, maka gerakan bangkit berdiri ini agak sukar. Melihat ini, Aji cepat menghampiri dan gadis itu terbelalak, lalu mencoba untuk bergerak menjauh, masih bersimpuh. Tidak. Jangan. Jangan sentuh aku. Aji tersenyum. Jangan takut, Nona. Aku tidak ingin mengganggumu, aku hanya ingin membebaskanmu dari ikatan tangan itu. Aji mendekat dan sekali tangannya bergerak, tali yang mengikat pergelangan kedua tangan gadis itu terlepas. Gadis itu bangkit berdiri, menggosok-gosok pergelangan kedua tangannya dan memandang kepada Aji, masih ragu dan takut. Nona, sekali lagi, jangan takut, aku tidak akan mengganggumu. Aku bahkan ingin mengantarmu pulang ke Jayakarta. Melihat Aji benar-benar tidak mengganggunya dan bersikap sopan, gadis Belanda itu mulai percaya. Apalagi dia tadi melihat sendiri betapa pemuda itu mengalahkan dan mengusir dua orang penculik yang tadi akan memperkosanya. Sobat, kalau engkau benar hendak mengantar aku pulang, kenapa engkau memberikan kereta itu kepada mereka? Tanya gadis itu dengan hati-hati. Mereka itu jahat sekali, kenapa malah diberi hadiah kereta? Nona, ketahuilah bahwa memang perbuatan dua orang tadi sungguh jahat. Akan tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk membela tanah air dan bangsa. Biarpun merasa rikuh mengingat akan perbuatan dua orang tadi, Aji tetap membela mereka terhadap gadis Belanda ini. Aku sengaja menyerahkan kereta dan kuda agar dapat dipergunakan untuk keperluan perjuangan. Pula, aku hanya dapat mengantarmu pulang ke Jayakarta kalau kita berjalan kaki. Kalau kita naik kereta, tentu akan ditangkap oleh pasukan Belanda. Sobat, benarkah engkau seorang utusan Mataram? Engkau seorang panglima Mataram? Gadis itu kini memandang penuh perhatian, sepasang mata yang kebiruan itu memancarkan kekaguman. Aku hanya seorang pejuang biasa saja. Akan tetapi, kenapa engkau menolongku? Engkau seorang Mataram, dan aku adalah putri seorang panglima Kompeni Belanda. Bukankah aku musuh yang harus kau bunuh? Aji tersenyum dan menggeleng kepalanya. Kalau engkau seorang perwira atau prajurit Kompeni Belanda, mungkin aku akan membantu mereka untuk menangkapmu. Akan tetapi kulihat engkau seorang gadis biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perang. Apalagi aku mendengar tadi engkau mengatakan bahwa engkau dan ibumu tidak menyetujui sikap Kompeni Belanda. Ah, sobat. Engkau sungguh bijaksana, lain daripada orang-orang yang pernah kukenal dan kutemui. Kalau begitu, maukah engkau menjadi sahabatku, biarpun aku putri seorang perwira tinggi Belanda? Bagaimana Aji mampu menolak ajakan seorang gadis untuk bersahabat? Biarpun gadis ini seorang asing, namun ia dapat bicara bahasa daerah dengan amat baiknya seperti gadis-gadis pribumi, dan ucapannya juga menunjukkan bahwa ia seorang gadis bijaksana. Karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab. Tentu saja aku mau menjadi sahabatmu. Gadis itu tersenyum lebar dan Aji melihat wajah yang manis itu tampak cerah dan begitu wajar seperti wajah kanak-kanak. Engkau baik sekali. Nah, perkenalkan, namaku Karen, lengkapnya Karen van de Vos.
Dahulu aku tinggal di Cirebon dengan ayahku, Kapten Van de Vos. Ibuku seorang wanita pribumi dari Tegal dan ibulah yang menyadarkan aku bahwa company menjalankan politik yang jahat terhadap Nusa Jawa dan ibu selalu mengatakan bahwa para pejuang yang membela Mataram adalah ksatria-ksatria yang gagah perkasa. Aji tersenyum mendengar gadis ini memperkenalkan diri dengan keterangan panjang seperti air dari pancuran. Setelah gadis itu berhenti dan agaknya hendak disambung terus, dia cepat berkata untuk memperkenalkan diri. Aku bernama Lindu Aji. Ibumu benar, Nona. Panggil saja aku Karen. Potong Karen cepat. Baiklah, Karen. Ibumu benar. Kami para pejuang membela Mataram berarti membela bangsa dan tanah air dengan taruhan nyawa. Bagaimanapun juga, kami adalah manusia-manusia biasa yang tidak luput daripada cacat. Oleh karena itu, kalau ada satu orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar seperti dua orang tadi, harap dimaklumi. Tentu saja, aku sudah melupakan hal itu. Dengan adanya seorang ksatria seperti engkau yang telah menolongku, maka mudah saja aku memaafkan dua orang tadi. Aku percaya bahwa mereka melakukan hal itu hanya karena aku seorang gadis putri Panglima Belanda. Mereka menganggap bahwa berbuat keji terhadap anak musuh bukan perbuatan jahat. Ah, engkau memang seorang gadis yang bijaksana, Karen. Engkau tadi mengatakan bahwa engkau tinggal di Cirebon bersama orang tuamu. Kenapa sekarang berada di Jakarta? Tadinya ayah bertugas di Cirebon, akan tetapi sekarang dia dipanggil oleh Gubernur Jenderal untuk bertugas di Batavia, mungkin dengan adanya berita bahwa Mataram hendak menyerang Batavia lagi. Kau tahu, ayahku adalah panglima yang mengepalai para telik sandi yang disebar company di seluruh Nusa Jawa. Aku sudah tahu. Aji menahan kata-katanya yang sudah terlanjur keluar. Ah, engkau telah mengenal ayahku. Aji. Gadis itu menatapnya tajam dengan matanya yang kebiruan. Karena sudah terlanjur bicara, terpaksa Aji mengaku. Gadis ini telah bersikap jujur, menceritakan keadaan yang sebenarnya. Juga sudah tahu bahwa dia seorang pembantu Sultan Agung. Mungkin dari gadis ini dia akan bisa mendapatkan keterangan penting tentang keadaan di Batavia. Aku memang pernah bertemu dengan Kapten de Vos, ketika aku ditawan para mata-mata company. Oh, akan tetapi engkau masih hidup dan sehat? Aji, maukah engkau menceritakan peristiwa itu kepadaku? Aku ingin sekali mengetahui. Gadis itu lalu duduk di atas batu dan Aji duduk pula di depannya. Tidak ada salahnya menceritakan peristiwa itu kepada Karen. Siapa tahu hal itu akan memperkuat kepercayaan Karen kepadanya dan gadis itu mau menceritakan hal-hal penting tentang company kepadanya. Ketika itu, aku dan Sulastri bertemu dengan gerombolan kaki tangan company, yaitu Maya Dewi. Perempuan genit tak tahu malu itu? Aku benci padanya. Ayah pun tidak suka, akan tetapi karena ia cerdik dan pandai, maka terpaksa ayah menjadikan ia pembantu. Kata Karen. Ada pula Ki Haria Baka Wulung Datuk dari Madura, Aki Somat tokoh Nusa Kambangan dan Banu Seta. Kami berdua dikeroyok dan karena Sulastri tertawan, terpaksa aku menyerah karena mereka mengancam akan membunuh gadis itu. Kami berdua menjadi tawanan. Nanti dulu, Aji. Siapa gadis yang bernama Sulastri itu? Sulastri? Ia seorang pendekar wanita muda dari Dermayu. Kami berkenalan ketika saling bertemu membantu pamannya yang diserang orang-orang jahat, di antaranya Nyi Maya Dewi dan Aki Somat yang menjadi kaki tangan company itu. Lalu kami melakukan perjalanan bersama dan seperti ku ceritakan tadi, kami berdua ditawan oleh gerombolan kaki tangan company. Berapa usianya? Kembali Karen memotong dengan penuh keinginan tahu, dan agaknya sama sekali tidak memperhatikan yang lain. Usia Sulastri atau usia siapa? Naturally, tentu saja, usia Sulastri itu. Kata Karen tidak sabar. Aji merasa heran mengapa gadis Belanda ini memperhatikan Sulastri. Usianya? Kalau tak salah kurang lebih 18 tahun. Sebaya denganku kalau begitu, hanya selisih sedikit. Bagaimana wajahnya?
Wajahnya? Bagaimana, ya? Kalau tidak salah bulat. Bulat telur mungkin, Aku tidak dapat menggambarkan wajah orang. Benjezodom, Aji? Begitu bodohkah kamu, Aji? Saking jengkelnya, Karen sampai lupa dan berkata dalam bahasa Belanda. Hei, apa? Apa yang kau katakan itu, Karen? Oh, Aji. Aku tidak minta engkau menggambarkan bagaimana wajah Sulastri. Aku hanya ingin tahu apakah ia cantik? Oh, begitu? Kalau tentang cantik, ya, memang ia gadis yang cantik sekali. Kata Aji terus terang karena memang dia menganggap bahwa Sulastri adalah seorang gadis yang paling cantik di dunia baginya. Oh, iya. Coba engkau pandang aku, Aji dan katakan, siapa yang lebih cantik antara aku dan Sulastri? Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Aji memandang wajah gadis Belanda itu. Rambut gadis itu berwarna kuning emas berombak dan panjang sampai ke punggung. Alisnya agak gelap warnanya, kehitaman, sepasang matanya berwarna kebiruan dan indah sekali, hidungnya tidak semancung orang Belanda, juga bibirnya memiliki keindahan seperti bibir gadis pribumi. Kulitnya memang putih mulus, akan tetapi juga tidak bule seperti kulit orang Belanda. Gadis berayah Belanda dan beribu Jawa ini memang manis sekali. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.